Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Febrian Sumadiwadana dengan NIM 080 dari kelas 2004 di Fakultas Vokasi Prodi D4 Teknik Listrik. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan topik yang sangat krusial bagi keandalan sistem kelistrikan kita, yaitu kualitas daya listrik dan mitigasi voltage SAG. Untuk memudahkan pemahaman, presentasi ini akan dibagi menjadi 6 pokok bahasan utama. Yang pertama, apa itu kualitas daya listrik? Yang kedua, mengapa kualitas daya itu penting? Yang ketiga, apa itu voltage SAG? Yang keempat, strategi mitigasi. Yang kelima, solusi voltage SAG. Yang keenam, kesimpulan. Mari kita mulai dengan bahasan yang pertama. Secara umum, kualitas daya listrik adalah kesesuaian tegangan, arus, dan frekuensi sistem tenaga listrik dengan standar yang telah ditetapkan. Sementara itu, menurut IEEE, ini berkaitan dengan karakteristik kelistrikan yang mempengaruhi performa peralatan listrik yang terhubung. Ada 3 indikator utama dalam kualitas daya. Stabilitas tegangan, memastikan tegangan tetap berada dalam rentan yang diizinkan. Yang kedua, bentuk gelombang harus mendekati gelombang sinusoidal ideal tanpa adanya distorsi. Yang ketiga, frekuensi. Suplai frekuensi harus stabil, biasanya berada di angka 50 Hz atau 60 Hz. Untuk di Indonesia kita memakai angka 50 Hz. Lalu, mengapa kualitas daya penting? Secara garis besar, kualitas daya mempengaruhi keandalan, efisiensi, dan umur peralatan listrik. Yang pertama, untuk menjaga keandalan sistem, yaitu memastikan daya tetap stabil dan mencegah terjadinya pemadaman total atau blackout. Untuk yang kedua, melindungi peralatan dengan menghindari panas berlebih atau overheating dan mencegah kerusakan pada perangkat elektronik yang sensitif, sehingga umur alat lebih panjang. Untuk yang ketiga, untuk efisiensi dan hemat biaya, ini menekan kerugian energi, mencegah terhentinya produksi industri atau downtime, dan menghindari biaya perbaikan yang mahal. Untuk yang terakhir, memenuhi standar internasional seperti IEEE dan menjaga stabilitas saat menggunakan energi terbarukan, smart grid, serta perangkat IoT. Masalah utama yang sering muncul dalam kualitas daya adalah voltage SAG. Apa itu voltage SAG? Voltage SAG adalah penurunan tegangan RMS secara sementara berkisar antara 10% hingga 90% dari tegangan nominal yang berlangsung selama 0,5 siklus hingga 1 menit. Ada 3 penyebab utama. Yang pertama, motor listrik. Adanya arus masuk atau inrush current yang tinggi saat menyalakan motor berukuran besar. Untuk yang kedua, gangguan sistem. Terjadi konsleting atau fault pada saluran transmisi atau distribusi, yang mana hal ini menyumbang sebagian besar kejadian. Untuk yang ketiga, beban besar. Penyalaan peralatan berkapasitas besar yang secara tiba-tiba. Dampak dari voltage SAG ini tidak bisa diremehkan. Pada peralatan industri, ini bisa menyebabkan mesin dan inverter mati mendadak atau trip ya guys. Motor listrik mengalami overheating serta terlepasnya kontaktor atau relay yang memutus sirkuit. Yang kedua, pada elektronik dan IT, dampaknya adalah komputer dan server mati atau restart otomatis yang memicu resiko kehilangan data, serta mengacaukan sistem kontrol otomatis pabrik seperti PLC. Untuk yang ketiga, di sektor pencahayaan, lampu bisa berkedip atau meredup, bahkan bisa mematikan total lampu industri atau jalan jenis HID yang butuh waktu lama untuk menyala kembali. Yang keempat, ujung-ujungnya ini menyebabkan kerugian ekonomi akibat terhentinya produksi atau downtime.
rusaknya bahan baku di mesin, dan meningkatnya biaya perbaikan. Tujuan strategi mitigasi voltage SAG. Untuk mengatasi hal tersebut, kita butuh strategi mitigasi. Tujuannya adalah untuk melindungi peralatan agar tetap beroperasi normal meskipun terjadi penurunan tegangan secara tiba-tiba dari jaringan listrik. Solusi ini biasanya diterapkan pada sisi pengguna atau fasilitas karena mengontrol cuaca atau gangguan pada jaringan transmisi PLN sangatlah sulit. Kita bisa menggunakan solusi perangkat keras atau hardware. Yang pertama adalah UPS atau Uninterruptible Power Supply. Alat ini sangat ideal untuk peralatan kritis berdaya rendah hingga menengah seperti server, komputer, dan PLC. Saat SAG terjadi, UPS langsung mengambil alih pasokan listrik menggunakan daya baterai tanpa jeda waktu, khususnya untuk tipe online UPS. Yang kedua adalah DVR, Dynamic Voltage Restorer, yang sangat populer di sektor industri berat. Alat ini dipasang seri antara sumber listrik dan beban. DVR merespons dalam hitungan milidetik dengan cara menginjeksi tegangan yang hilang sehingga mesin tetap menerima tegangan 100%. Ada juga AVC, Active Voltage Conditioner, mirip dengan DVR tapi biasanya tanpa baterai eksternal. AVC menarik arus tambahan dari jaringan yang mengalami SAG untuk menstabilkan keluaran. Sangatlah cocok untuk melindungi seluruh fasilitas pabrik. Yang terakhir, CVT atau Constant Voltage Transformer, menggunakan resonansi magnetik untuk menstabilkan tegangan. Sangat handal, bebas perawatan karena tanpa elektronik rumit atau baterai, dan cocok untuk beban kontrol kecil. Selain hardware tambahan, kita juga perlu meningkatkan kekebalan peralatan itu sendiri. Pastikan kita memilih standar perangkat yang tepat. Spesifikasi harus memenuhi standar kekebalan tegangan seperti ITC atau CBAME, current untuk IT, atau SAME F47 untuk industri semikonduktor yang mewajibkan mesin tetap hidup saat tegangan turun hingga 50%. Kita juga bisa menambahkan kapasitor pada DC bus. Pada peralatan seperti VFD, menambahkan kapasitor bank pada sirkuit DC link memberi cadangan energi ekstra untuk menahan mesin agar tidak trip selama beberapa milidetik. Modifikasi internal juga penting. Melakukan pemisahan beban. Pisahkan jalur listrik peralatan sensitif seperti komputer dan PLC dari jalur mesin berat pencetus arus kecil seperti motor pompa atau kompresor. Gunakan time delay relay. Daripada menggunakan kontaktor yang langsung putus saat tegangan turun sedikit atau turun sedetik, ganti dengan relay yang memiliki jeda waktu untuk mencegah mesin mati hanya karena kedipan tegangan sesaat. Mari kita bedah solusinya berdasarkan skala. Untuk skala kecil dan menengah seperti rumah, kantor, dan ruang server, gunakan UPS tipe online. Alat ini terus-menerus mengubah arus AC menjadi DC, lalu mengembalikan ke AC. Perangkat Anda 100% terisolasi dari gangguan PLN tanpa jeda waktu saat SAG terjadi. Gunakan CVT jika Anda memiliki mesin kontrol kecil dan tidak ingin repot mengganti baterai. Ini menggunakan resonansi magnetik secara instan. Catatan penting, hindari mengandalkan stabilizer motor servo biasa. Voltage SAG terjadi dalam hitungan milidetik, sementara stabilizer motor butuh setengah hingga 1 detik untuk bergerak.
Saat stabilizer baru bekerja, komputer atau mesin biasanya sudah terlanjur mati. Untuk skala industri dan pabrik besar, pasang DVR atau AVC pada gardu atau panel utama. Alat ini menginjeksi sisa tegangan yang kurang dalam hitungan milidetik. Modifikasi pengaturan VFD. Banyak VFD modern punya fitur kinetic energy backup atau KEB yang memanfaatkan sisa energi putaran motor untuk menjaga inverter tetap hidup selama SAG. Ganti relay biasa dengan coil hold-in device atau time delay relay agar kontaktor tidak langsung terputus. Dan sebagai pencegahan internal, pisahkan jalur kabel untuk alat sensitif dari beban berat. Sebagaimana kesimpulan, kualitas daya listrik yang baik sangat krusial karena menjamin keberlangsungan bisnis dan memperpanjang usia peralatan. Ancaman utama dapat dikendalikan. Voltage SAG menjadi penyebab 80% keluhan kualitas daya di industri, meskipun masalah ini tidak bisa dihindari sepenuhnya. Dampaknya sangat bisa dimitigasi. Investasi konsumen adalah solusi terbaik. Melakukan mitigasi di sisi konsumen merupakan langkah paling efektif serta dianggap paling ekonomis dan cepat. Teknologi perlindungan berinvestasi pada alat pelindungan di sisi konsumen adalah langkah terbaik. Menggunakan solusi seperti UPS untuk daya cadangan instan atau DVR untuk injeksi tegangan real time. Ya, berikut adalah terima kasih telah mendengarkan presentasi saya sampai akhir. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya mengetahui bahwa saya salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.